Halo semua, balik lagi di podcast Baluel. Untuk hari ini topiknya transisi dari SMA ke kuliah. Yang pertama, enggak sih, gue mau kenalin lu dua narasumber gue. Mereka temen gue sendiri sih. Yang ini Haikal, yang ini ya saya. Nah, topik yang pertama tuh culture shock dari SMA ke kuliah. Boleh kali kalian cerita-cerita apa sih yang bikin kalian kaget gitu dari SMA ke kuliah? Mulai dari siapa? Dari siapa nih? Gue aja lu deh. Oke, gue dulu kali ya. Oke. Mungkin yang gue kaget transisi dari SMA ke kuliah itu lebih ke waktunya yang fleksibel sih. Kayak SMA itu kan benar-benar waktunya itu ditata rapi, jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kuliah tuh kayak banyak jam kosongnya. Ya, dan gue kelasnya itu kan bisa milih sendiri ya sebenarnya ya. Walaupun kita semester 1 ini masih dipaketin. Cuman ya gue masih kaget situ sih. Dan jam masuk kelasnya itu sangat tergantung dari dosen. Jadi memang biasanya itu nggak sesuai dengan jadwal dan ya kita harus tetap nunggu dari info dari dosen. Nah, itu tuh gue kaget tuh. Gue kira kuliah tuh malah lebih harusnya tertata kan ya kelas-kelasnya. Nah tapi kalau beda di SMA ya SMA itu lebih strict dengan peraturan. Kalau kuliah tuh lebih bebas. Gue ngerasa gitu sih salah satunya. Menurut pengalaman gue juga kayak yang sekarang kalau dosen ada mahasiswa yang telat gitu mereka masuk aja. Kalau dulu kan kita SMA kalau misalnya terlambat harus tunggu dulu di luar kayak gitu kan. Iya. Kalau lu Yes? Kalau gue sih lebih ke kemandiriannya sih. Soalnya kan kalau di SMA itu kita masih sama orang tua, sekarang kita udah merantau sendiri, jadi apa-apa bebas. Nah jadinya itu ya kita harus mandiri di sini dalam segala hal. Iya sih, gue juga kayak ngerasa, aduh hidup sendiri kayak gue sebenarnya masih belum siap tapi kan mau nggak mau ya kan. Nah kalau teman-temannya sih kalau menurut kalian kayak gimana? Kalau dari teman-temannya sih menurut gue cukup asik ya. Soalnya kita mengenal dari seluruh bagian Indonesia yang datang ke kampus kita, jadi kita bisa mengenal banyak budaya dan segala macam lah, enak lah pokoknya. Halo? Nah itu teman-temannya, gue jadi punya pengalaman berteman-teman dengan orang-orang yang suka lain lah gitu. Kalau di Batam kan gue biasanya cuman dari orang-orang Batam doang. Nah salah satunya tuh misalnya kayak gue pakai Gualu. Ini gue baru pertama kali pakai Gualu. Di Batam tuh gue misalnya pakai Akuko. Nah jadi gue juga beradaptasi lah, menyesuaikan dengan budaya-budaya yang di sini gitu. Ya kalau gue juga kayak ketemu orang-orang baru gitu jadi kayak punya pengalaman baru kayak misalnya ya ketemu orang dari Indonesia bagian mana-mana gitu loh. Sebenarnya yang salah satu concern gue masuk kuliah ini sekarang kayak tugas-tugasnya sih. Tugas-tugasnya menurut gue lumayan berat dibanding SMA walaupun kelas-kelasnya sedikit, ya kan? Tapi tugasnya banyak banget. Kalau menurut lu pada gimana? Kalau gue sebenarnya gue ngerasa kayak tugasnya itu sebenarnya nggak berat, tapi banyak gitu sih. Dan gue agak kaget karena nggak tahu kenapa kayak terburu-buru aja gitu dari kita awal ospek dan bertabrakan dengan pemilihan kelas waktu itu kan ya, lalu bertabrakan juga dengan tugas-tugas. Jadi ya time manajemennya masih beradaptasi sih. Cuman gue yakin nanti ke depannya gue tetap bahkan bisa lebih beradaptasi dan bisa manajemen waktu itu sih. Nah, kalau gue sih menurut gue jujur agak berat karena gue sendiri itu SMA tuh dari jurusan IPA. Jadi untuk mengambil di jurusan manajemen ini agak berat dan butuh waktu untuk beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Iya, mana sekarang kita harus diburu-buruin sama ada ospek ya kan, sama harus daftar organisasi. Mungkin itu salah satu hal yang cukup membebani juga sih kalau buat gua. Kayak misalnya kalau misalnya nanti keterima organisasi atau kepanitiaan kan pasti kayak ada tugas tambahan kan. Kalau lu pada gimana? Ya sih, gua kayak itu salah satu concern gua juga. Kan di awal-awalnya aja dari ospek dan tugas kuliah tuh udah kadang bertabrakan. Tambah lagi kita nanti mau ikut organisasi, panitia, itu concern gue juga. Cuman ya gue tetap berusaha untuk memanajemen agar semuanya seimbang sih gitu. Gue kurang lebih sama seperti Haikal, tapi pastinya tujuan gue kesini awalnya pasti untuk akademik. Jadi untuk tugas-tugas lain akademik gue nantikan dulu, pastinya dahulukan tugas akademik. Terus gue mau nanya tentang lingkungan nih. Kalau di sekitar Jatinangor kan kita Unpad kuliah di Jatinangor kan. Kalau menurut kalian pendapat kalian tentang Jatinangor ini apa sih? Jujur mungkin kalau gue kan berasal dari Medan nih, jujur mungkin agak sama karena dari mana keramaiannya segala macamnya, dan mungkin agak berbeda di cuacanya aja sih karena di Medan jujur sangat panas, di sini dingin. Kalau gue nih lingkungan di Batam itu gue nggak terbiasa dengan macet. Kalau di Jatinangor kan kayak setiap saat macet ya, di situ gue lumayan mulai nggak biasa tuh tapi sekarang udah lumayan terbiasa dengan macet. Dan juga kayak saya cuacanya di Batam tuh panas sih dingin. Dan Jatinangor ini kan lingkungannya anak-anak mahasiswa ya. Nah, jadi gue lebih ngerasa asik aja sih, kayak kemana-mana ketemu anak muda, ketemu mahasiswa. Jadi ya gue bisa nimbrung kemana ke situ gitu. Nah, kalau gue sih kan gue dari Tangerang ya. Kalau di Tangerang kan lu mau kemana-mana ya gampang. Kalau kayak lu mau ke Jakarta ada tolnya langsung. Kalau dari sini kan lingkungan Jatinangor ya itu aja sebenarnya. Jatos jalanan Jatos, Gria atau enggak ya udah itu doang. Terus ngomongin apa lagi ya?
Ada ide nggak kalian? Mungkin gini sih, apa perbedaannya kan masih awal-awal waktu kita beradaptasi. Kalau sekarang tuh gimana? Lu gimana sekarang? Apakah lu makin beradaptasi atau gimana? Kalau gue sih sekarang udah jujur makin beradaptasi ya, dari pertemanannya, dari lingkungannya, udah segala macam enak lah. Enak gak? Halo kan? Gue juga udah mulai beradaptasi sih dari culture shock tadi yang gue sebutin, dari ketidakbiasaan yang di Jatinangor yang gue nggak pernah alamin di Batam, tapi sekarang ya udah 2 bulan kita kali ya, udah 2 bulan. Gue udah mulai beradaptasi sih dan mulai nyaman-nyaman aja di Jatinangor. Ya kalau gue sendiri, gue tuh awal-awal masuk sini tinggal di sini tidur sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Gue pertama kali tuh malas banget buat makan. Gue kadang cuma makan sekali gara-gara ya gue nggak punya motor, nggak bisa kemana-mana kan. Jadi ya hemat-hemat duit lah. Kalau untuk sekarang ya udahlah, mau gimana, mau makan kan mau nggak mau makan kan. Terus kayak sekarang ada punya banyak teman, bisa makan bareng gitulah. Oke guys, sekian dari podcast ini ya. Oke. Oke, thank you.